Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad al-mab'uutsi fir rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, atas berkat rahmat, nikmat dan segala karunia yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah dengan penuh keimanan dan keislaman yang kita laksanakan dengan secara istiqomah. Mudah-mudahan apa yang sudah dapat kita laksanakan ini benar-benar kita menjadi hamba Allah yang senantiasa dapat memperoleh kehidupan yang bahagia, kehidupan yang damai, kehidupan yang sejahtera, utamanya nanti di hadapan Allah kita dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya. Ini merupakan rahmat yang senantiasa kita harapkan di dalam kita melaksanakan kehidupan ini. Oleh karena itu, harapan-harapan itu jangan sampai hanya sebatas harapan, namun benar-benar harus kita jaga, harus dapat kita buktikan dalam kehidupan kita ini, yaitu kita senantiasa beriman dan beristiqomah di dalam menjalankan segala apa yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini materi yang akan saya sampaikan yang sedikit ini yaitu berbulan madu di surga. Berbulan madu di surga. Sudah barang tentu bagi orang-orang yang beriman dan dapat melaksanakan ibadahnya secara istiqomah, sebelum berangkat ke masjid melaksanakan sholat subuh berjamaah, diawali dengan mengurangi tidurnya, bangun malam untuk melaksanakan sholat malam. Ini merupakan satu di antaranya kabar gembira yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya bagi orang-orang yang beriman, manakala bisa menjaga
sholat malamnya, ketika manusia sedang tidur dan tidurnya diperpanjang sampai subuhnya, tidak koman. Nah, inilah orang-orang yang mendapat angin yang segar, mendapat kegembiraan, kebahagiaan yang dapat dirasakan baik ketika hidup di dunia, dia hidup dengan tenang, semua digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang diharapkan surganya, insya Allah Allah akan memberikan apa yang menjadi harapannya. Ini cita-cita dan harapan yang tidak ada taranya, tidak ada bandingnya. Suatu permohonan dan permintaan kita kepada Allah agar kita nanti bisa berbulan madu di surga. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Nabiullah Adam alaihissalam beserta istrinya sebelum diturunkan oleh Allah ke bumi, dia telah menikmati bulan madu di surga. Dia sudah melaksanakan bulan madu di surga. Ini yang dirasakan dan dialami oleh Nabiullah Adam alaihissalam beserta istrinya. Di situ dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang barangkali kita sudah hafal, yaitu surat Al-A'raf dan banyak. Di dalam surat Al-Baqarah juga ada dan surat-surat yang lain. Ini contoh apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat yang ke-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Dan ketika Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah, bertempatlah, berdiamlah engkau bersama istrimu di dalam surga. Jadi Nabiullah Adam beserta istrinya, kita ambil kata bahwa beliau dan istrinya sudah melaksanakan bulan madu di surga. Di dalam surga itu Allah mempersilahkan, fakula min haitsu syi'tuma, dan makanlah apa yang kamu berdua sukai. Silahkan, ada apa saja di surga itu, silahkan untuk dinikmati, silahkan untuk bersenang-senang, silahkan untuk berbulan madu. Namun begitu, Allah juga memberikan peringatan kepada Adam, wala taqraba hadhihi sajarata, tetapi janganlah kamu berdua mendekati pohon yang satu ini. Kita sebagai orang yang beriman tentu
tidak memperbanyak pertanyaan. Orang yang beriman itu sami'na wa ata'na, mendengar dan ditaati. Kalau itu yang dikatakan oleh Allah, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang yang beriman tentu percaya, tentu yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah telah menyampaikan kepada Nabiullah Adam alaihissalam, kepada istrinya semacam itu. Wala taqrabah hadhihi syajarata, dan janganlah sekali-kali kamu mendekati pohon ini. Fatakuna minadz zalimin, apabila engkau mendekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika kita mendengar firman Allah ayat ini, kita tentu berpikir bahwa di dalam ayat lain Nabiullah Adam dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan mendekati pohon ini kalau kamu tidak ingin menjadi orang yang zalim. Hanya satu syarat yang diberikan oleh Allah, tidak mendekati pohon ini. Sudah dikatakan, diancam oleh Allah tidak menjadi orang yang zalim. Ini pikiran kita. Tentu berpikir semacam itu. Sekali saja Nabiullah Adam berbuat apa yang disampaikan oleh Allah ini, kemudian Nabiullah Adam dengan istrinya terkena tipu daya, diperdayakan oleh iblis, maka tergelincirlah Nabiullah Adam alaihissalam yang pada akhirnya diturunkan ke bumi. Karena surga itu tidak tempatnya orang yang bersalah, tidak tempatnya orang yang zalim. Ini yang harus menjadi tekad, yang menjadi suatu keyakinan hidup bagi kita. Kalau kita betul-betul mengharapkan surganya Allah, maka harus berpijak dan berpedoman apa yang menjadi firman Allah ini, yaitu tentang apa yang disampaikan oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, jadi kandungan ayat ini bahwa Nabi Adam dan istrinya sudah tinggal di surga. Sebagaimana tadi firman Allah, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di dalam surga dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Kemudian Allah juga memberikan peraturan yang berupa larangan, yaitu Allah menyampaikan kepada Nabi Adam, tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila kamu dekati, maka kamu berdua akan menjadi orang yang zalim. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil atau ibrah yang dapat kita ambil paling tidak, bahwa bulan madu yang sesungguhnya adalah bulan madu yang dilaksanakan oleh Nabiullah Adam alaihissalam beserta istrinya. Nah, tentu kita ini menjadi harapan kita bersama yang sudah betul-betul beribadah kepada Allah, yang menjaga sholatnya, alladzina hum fi sholatihim yuhafizun. Itulah orang-orang yang mereka menjaga sholatnya,
dijaga waktunya, dijaga bacaannya, dijaga rukuk sujudnya. Tidak dilaksanakan dengan kelihatan tergesa-gesa. Apa yang dihasilkan? Ulaika lahum, mereka akan mewarisi surganya Allah, akan memperoleh surganya Allah, yaitu surga Firdaus. Ini yang menjadi angan-angan kita, yang menjadi harapan besar kita, bahwa dunia yang kita laksanakan sekarang ini puncaknya bagaimana kita benar-benar dapat mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala dan dapat berbulan madu. Mereka berdua mengenyam, merasakan kenikmatan yang tiada tara atas izin Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang, yang Maha Penyayang. Biasanya manusia itu kalau suatu pemberian itu sangat banyak, ini banyak dilupakan. Ini sifat manusia. Tapi kalau sedikit selalu diingat-ingat. Kalau sedikit, oh ini dari orang itu, ini berpemberian orang itu, padahal ya nilainya sangat kecil. Tetapi kalau hidup berkeluarga dengan segala apa yang menjadi kebutuhannya dicukupi, kadang-kadang tidak dirasakan. Itu sifat manusia. Begitu penyayangnya Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak karunia Allah Subhanahu wa taala, namun begitu besar manusia yang melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pelajarannya juga Allah Subhanahu wa taala memberi batasan atau peraturan dari sekian banyak yang diperbolehkan dan diizinkan di dalam surga, yakni dengan diberikannya satu larangan berupa satu pohon yang terlarang untuk didekati. Namun jika didekati maka akan menjadi keduanya, yaitu orang yang zalim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, begitu banyaknya kenikmatan yang diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Adam alaihissalam dan istrinya, yaitu ketika berbulan madu di surga. Namun dari sekian banyak nikmat ini, Allah Subhanahu wa taala hanya memberi satu peraturan saja, yaitu sebuah larangannya. Ternyata dengan satu larangan saja dapat mengalahkan suatu yang tidak bisa dihitung banyaknya. Jadi di hadapan Nabi Adam beserta istrinya sudah diberikan oleh Allah begitu kenikmatan yang banyak. Hanya satu larangan, tapi begitu yang banyak kenikmatan Allah dikalahkan dengan satu larangan. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita harus senantiasa menyadari, harus senantiasa ingat bahwa iblis, setan itu akan terus selalu mengupayakan, dan dia sudah menancapkan, sudah mengancam. Ancaman iblis selalu
dilancarkan untuk kehidupan manusia. Ancaman-ancaman itu semua adalah untuk menjerat manusia agar nanti dapat menjadi temannya di neraka. Jadi ketika iblis sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang sesat, maka lalu iblis melancarkan ancaman kepada manusia dan kepada Nabiullah Adam alaihissalam dan seluruh keturunannya. Itu yang harus selalu kita ingat, sehingga kita manusia yang tidak luput daripada kesalahan. Ini apabila terlanjur melaksanakan kesalahan, baik ucapan, tindak laku dan yang lain-lain, ini lalu kita ingat kepada Allah, membaca istighfar, astagfirullahaladzim, kenapa saya sampai berbuat semacam itu? Inilah jamaah yang dirahmati oleh Allah, bahwa jangan sampai manusia masuk di dalam jeratan iblis, jeratan setan. Ini Allah Subhanahu wa taala sudah begitu banyak mengingatkan. Namun kita juga ingat, apabila manusia berbuat terlanjur melaksanakan sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang salah, maka di sana Allah Subhanahu wa taala menggelar segala ampunannya, segala rahmatnya. Oleh karena itu, dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan segala ampunannya, kita hendaknya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti orang yang beriman, orang yang menjalankan keislaman di dalam kehidupannya, yaitu doa yang senantiasa kita baca, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah, makhluk yang mudah dibawa ke sana kemari. Namun apabila hidupnya dilandasi dengan keimanan dan keislaman yang kokoh, yang teguh, maka ketika melaksanakan sesuatu yang tidak benar, dia akan segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.